Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tiada lupa mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan maunahnya kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, as-sholatu ala waktiha. Alhamdulillah pada hari ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Pemerintah telah melakukan isbat. Tanggal 1-nya adalah hari Rabu ini. Kemudian Muhammadiyah telah menetapkan juga hari rayanya jatuh tanggal 10 Dzulhijjah, besok Jumat yang akan datang, tanggal 6 Juni ya, 6 Juni. Jadi pemerintah sama, kemudian di Saudi juga diumumkan Idul Adha-nya hari Jumat. Bagi kita yang terpenting saat ini adalah bulan Dzulhijjah adalah bulan termasuk bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah utama-utamanya hari di dunia ini. Artinya walaupun hari itu ada di bulan apa saja, namun 10 hari di bulan Dzulhijjah itu termasuk hari utama. Artinya apa yang kita lakukan akan dilipat gandakan amalnya, pahalanya. Kemarin sudah kami sampaikan waktu khutbah, apa yang harus kita lakukan. Pertama, kita selalu mohon ampun, memperbanyak mohon bertobat kepada Allah. Jadi amalan utama termasuk di 10 hari bulan Dzulhijjah adalah pertama, mari kita selalu berusaha masing-masing diri kita memperbanyak istighfar, mohon ampun, bertobat. Sebagaimana kalau penjenengan sholat duha itu jam setelah sepenggalah matahari itu sampai hampir mendekati zuhur, dilakukan jam 8, 9, 10, 11 dan sebagainya. Minimal kita lakukan 2 rakaat. Sehabis sholat zuhur membaca itu Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan berilah aku tobat, berilah aku tobat, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah pemberi tobat dan maha penyayang. Innaka antat tawwabur rahim. Jadi sehabis duha itu minimal doa itu. Ada yang mengatakan syukur dibaca sampai 100 kali. Jadi Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, dan berilah aku tobat, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi tobat dan maha penyayang. Di samping itu otomatis memang kita memperbanyak istighfar, minimal
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu mengapa banyak ulama yang mengatakan syukur bisa membaca 100 kali. Sampai-sampai Nabi mengatakan waktu berzikir dengan subhanallah juga dikatakan 100 kali, karena alasan penjelasan beliau baca subhanallah itu dapat pahala 10, berarti kalau membaca 100 berarti buat kebaikan 1000 kali. Pak, intinya pertama, dalam diri kita masing-masing pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan diri sendiri, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga maupun dengan teman, baik yang disengaja atau tidak. Karena sudah lalu, kita selalu mohon pada Allah. Jadi kita mohon, terutama yang tidak sengaja itu biasa juga. Sering kami sampaikan, kalau panjenengan sering juga ngerasani sampai berbuat baru di hati. Tapi bagi orang yang beriman itu termasuk satu perbuatan yang tidak baik. Maka kita mohon ampun. Yang lengkapnya adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Mohon ampun dosaku yang lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh baik hubungannya dengan Allah, yang panjenengan memperbanyak sholat sunat, apakah rawatib sebelum atau setelah qablah zuhur, atau yang itu yang sunat muakkad 4 rakaat sebelum atau 2 rakaat sudah zuhur. Kalau yang tidak muakkad sebelum asar, matakan. Tapi yang jelas ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, dan sebelum subuh. Dan kemudian usahakan malam juga sholat malam atau sholat tahajud. Kalau diperkirakan tidak bisa bangun malam, ya usahakan sehabis isya dengan witir walaupun semua satu rakaat. Memperbanyak sedekah, otomatis usaha kita bisa menolong orang lain, itu termasuk amal soleh. Jadi dalam 10 hari ini kita usahakan betul-betul kita bisa melakukan amalan-amalan tambahan karena diutamakan. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Berzikir. Panjenengan amalan yang mudah bisa dijalankan waktu kamu berjalan, waktu naik kendaraan, waktu duduk di bis. Itu seperti panjenengan upami ba'da sholat wajib tidak sempat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, sambil karena ada pekerjaan terus habis salam untuk kemudian keluar, tapi dimanfaatkan sekaligus dengan itu. Jadi setelah masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, Allah maftah abwaaba rahmatik, kemudian keluar Allahumma asal min fadlik, melangkah ke kiri. Dan artinya memperbanyak zikir ini, baik itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mana yang panjenengan pilih monggo. Karena panjenengan merasa banyak kenikmatan, merasa bersyukur, ya memperbanyak tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena merasa mengagungkan Allah, bertasbih Allah, baca subhanallah. Atau memperkuat tauhid kita, memperbanyak tahlil, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu yang antara lain upaya kita untuk memanfaatkan kesempatan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa 10 hari awal Dzulhijjah adalah amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya.
Jadi tobat, amal soleh, dan berzikir. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga nanti paling tidak tanggal 9 kita puasa Arafah tanggal 9. Kalau sekarang mulai puasa ya boleh, monggo memanfaatkan. Paling tidak besok tanggal 9 usahakan kita untuk bisa berpuasa, puasa Arafah. Nah, kemudian selanjutnya adalah otomatis kita datang menjalankan sholat Id, Idul Adha. Usahakan datang tepat waktu, artinya kita juga bisa berjamaah dan bisa mendengarkan khutbah. Karena sempurnanya sholat itu adalah sholat dan mendengarkan khutbah. Jangan sampai walaupun selak menyembelih hewan kurban, tetapi tetap kita usahakan untuk mendengarkan khutbah. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau saya masbuk gimana? Datang baru dapat 1 rakaat, ya kamu ya dilengkapi. Imam salam ya kamu berdiri, pokoknya harus lengkap 2 rakaat. Ya ditambah takbir pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Jadi walaupun bahkan kalau itulah lambat ke semua, ya usahakan tetap sholat. Saya kira kalau sholatnya di sini kan di masjid, otomatis ya dapat. Andai kata terlambat betul, tapi usahakan jangan sampai terlambat. Yang namanya manusia kadang-kadang akan berangkat, anaknya nangis dan sebagainya sehingga akhirnya terlambat. Tapi yang jelas tetap menjalankan sholat Id itu, karena di masjid ya memang disunatkan pula kalau datang awal bisa sholat tahiyatul masjid kalau datang awal. Dan kemudian yang terakhir adalah kurban. Nah, kurban ini terus terang memang Nabi wanti-wanti. Baman wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkorban, lah kok orang berkorban, orang sah mendekati tempat sholat saya. Itu peringatan Nabi bagi orang yang tidak mampu. Tapi alhamdulillah orang yang imannya sungguh-sungguh memperhatikan hadis Nabi ini, maka ia selalu berusaha bagaimana tiap tahun bisa berkorban. Ya otomatis menabung. Jadi ada orang yang sebetulnya menurut pandangan dan menurut penghasilan itu tidak, tapi karena dia bersungguh-sungguh, Allah memberi kemudahan sehingga tiap tahun bisa berkorban. Ini salah satu. Karena walaupun dalam hadis lain mengatakan bahwa yang wajib itu Nabi, yang lainnya sunat. Tapi dengan hadis itu, bahkan saya juga sangat kagum, ada suatu kampung di Jawa Tengah ini hampir semua itu kurban sehingga bisa mengirim daging kurbannya di daerah lain. Jadi semangat untuk berkorban itu luar biasa. Sehingga hampir tiap keluarga itu berkorban, baik urunan lewat sapi maupun lewat kambing masing-masing. Kami kira itu, Pak. Jadi mari kita bisa melakukan, karena ada pilihan atau bisa kita lakukan baik dengan tenaga pikiran maupun dengan kondisi kita semuanya. Karena memang Nabi mengatakan bahwa 10 hari awal Dzulhijjah Allah akan melipat gandakan pahalanya, termasuk seutama afdhu ayam, utama-utama hari di dunia ini, yaitu utama hari di saat awal bulan Dzulhijjah. Demikian, semoga kita bisa mengambil dan memanfaatkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing untuk bisa menambah amal-amal kebaikan di awal bulan Dzulhijjah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.